Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Mahir At-Tuwailibi kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan setengah jam 200.000 suara rakyat 5 tahun 20.000 berarti lebih mahal lonte. Hidup lonte. Bukan hanya sekedar lonte, malah nyai yang melontekan diri, malah nyai yang bayar laki-laki tuh, bukan main kan? Jadi kalau ada yang bilang-bilang, dia kan mantan lonte, salah, saya masih lonte, saya demen banget di laki. Terungkap, Habib Rizik versus Nikita Mirzani, ngalihan isu Omnibus Law. Ini, kata Ahok, siapa yang bisa bayar Nikita kalau bukan pejabat? Sebelum memulai video ini, marilah kita berdoa untuk pendukung Habib. Semoga keturunannya menjadi seperti Habib. Untuk yang mendukung Anies, semoga keturunannya seperti Anies Baswedan. Untuk yang mendukung Nikita, semoga keturunannya seperti Nikita. Amin. Kita mulai dari Ahok BTP. Siapa yang bisa bayar Nikita kalau bukan pejabat? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok turut angkat bicara mengenai kasus prostitusi artis yang menyeret nama artis Nikita Mirzani dan model berinisial PR. Berita ini pernah terbit dari okezone.com Selasa 15 Desember 2015. Ahok mengatakan, sudah sejak lama fakta oknum artis terlibat prostitusi, namun baru terungkap belakangan ini. Saya sudah bilang, dari zaman saya masih sekolah saja, saya sudah dengar ada oknum artis yang seperti begitu, kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 15 Desember 2015. Namun, Ahok enggan angkat bicara mengenai delik hukum yang menjerat Nikita Mirzani dan PR yang menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO yang menempatkan keduanya sebagai korban. Kamu tanya sama bagian hukum lah. Aku nggak mau campurin urusan begitu, kata Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu justru mempertanyakan pihak mana yang bisa membayar Nikita Mirzani dan PR dengan tarif 65 juta rupiah selain oknum pejabat. Sekarang mau ngomong gimana? Salah satu pemakai, siapa yang bisa bayar segitu mahal 65 juta rupiah kalau bukan oknum pejabat juga, tukas Ahok. Sebelumnya, salah satu pejabat negara yang juga buka mulut terkait kasus ini, yakni Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa. Khofifa mengatakan, Nikita Mirzani dan PR bisa dijerat menggunakan Peraturan Daerah Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum untuk mempidanakan semua pihak yang terlibat dalam transaksi haram tersebut. Jadi, terungkap pengalihan isu Omnibus Law. Sepekan belakangan ini, publik di tanah air heboh dengan seputar Habib Rizik Syihab. Mulai dari euforia sambutan kedatangan imam besar Front Pembela Islam itu, perseteruan Habib Rizik dan pendukungnya dengan artis sensasional Nikita Mirzani, sampai dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam bentuk pembagian masker di acara maulid di kediaman tokoh sentral FPI itu. Ternyata ada isu yang dilupakan seiring heboh Habib Rizik. Apa itu? Omnibus Law. Isu sebelum kepulangan Habib Rizik, yaitu penolakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Belakangan, seiring hebohnya informasi soal Habib Rizik, isu tolak Omnibus Law seakan tenggelam di telan bumi. Inilah yang dikhawatirkan oleh para aktivis. Aktivis CUM Feminis Indonesia, Lini Zurlia, menyoroti
isu penolakan Omnibus Law yang kurang mendapatkan perhatian publik sejak kabar pulangnya Habib Rizik Syihab. Dalam cuitannya 2 hari lalu, Lini menyampaikan keresahannya tersebut. Tiba-tiba, publik dibuat lupa atas skandal Omnibus Law. Tiba-tiba publik dibuat sibuk soal Habib Rizik Syihab, soal Nikita Mirzani, soal 20.000 masker dari PNPB. Tiba-tiba, Panglima TNI pidato soal persatuan. Sementara, diam-diam, bumi dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya sedang diobral lewat Omnibus Law, tulis Lini di akun Twitternya. Lini menuliskan isu seputar Omnibus Law yang penting untuk hajat hidup orang banyak kini kurang mendapatkan perhatian. Misalnya, soal pemerintah tak akan menaikkan upah buruh pada 2021. Isu ini kalah dari kehebohan Habib Rizik. Perusahaan-perusahaan mulai mengakali pergantian-pergantian peraturan sesuai Omnibus Law. Para buruh terancam tak akan mendapatkan kenaikan upah pada 2021. PP 78 yang sebelumnya ditolak terpaksa dijadikan acuan untuk berunding. Sebab Omnibus yang menghisap jauh lebih durjana, tulis Lini. Belum lagi korporasi yang diuntungkan dengan Omnibus Law. Lini mengatakan, isu soal lahan dan masyarakat adat kini kalah dari perhatian publik. Hutan adat di Papua dirampas, dibakar, disulap jadi perkebunan sawit. Masyarakat adat digusur, dimanipulasi dengan Rp100.000 per hektar oleh korporasi raksasa, tentu atas restu penguasa yang sekarang diuntungkan oleh Omnibus Law, tulis Lini. Saking geramnya, Lini kemudian menyindir para penasihat moral dan peneriak toleransi yang diam melihat praktik ugal-ugalan Omnibus Law. Jangan cuma diam dengan balutan agama dan tidak menolak Omnibus Law. Untuk kalian yang teriak soal toleransi, soal agama yang damai, apalah hari ini, tapi bungkam saat ketidakadilan dilegalkan rezim dengan mengetuk palu skandal Omnibus Law, bahkan ikut berperan aktif mendukungnya, terkutuklah, kata Lini. Terakhir, si aktivis ini meminta hentikan mengarahkan penolakan Omnibus Law dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk yang mulai memoderasi gerakan mosi tidak percaya atau cabut Omnibus Law dengan mendorong melakukan judicial review. Tolong, hentikan, kata dia. Di lain sisi, Nikita Mirzani akui berani adu jotos dengan Ustadz Maher kalau bertemu. Nikita Mirzani sudah berencana melaporkan Maher atas dugaan tindak ancaman pada dirinya. Nikita blak-blakan ingin adu jotos dengan pria yang akrab disapa Ustadz Maher itu bila berkesempatan untuk bertemu tatap muka. Gue malah pengen berantem sama dia, tegas Nikita Mirzani mengutip Tribun News di kediamannya di kawasan Petukangan Jakarta Selatan, Senin 16 November. Kalau ketemu ya, face to face. Gue malah maunya berantem sama dia, lanjut Nikita. Nikita Mirzani merasa tak akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan Ustadz Maher secara baik-baik lewat dialog. Susah kalau diselesaikan dengan bahasa, karena bahasa dia pun sudah kotor, ujar Nikita. Wanita 3 anak itu tak takut sama sekali dengan Maher dan para pendukungnya. Ia siap menghadapi semuanya satu persatu. Gue gak takut sama sekali. Kalau datang satu, kita duel satu-satu. Tapi kalau datang remehan, gue gak akan sanggup, terangnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?